Selamat malam sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Dari Jemaat GPIB Ibn Haisyir Surabaya, saya Pendeta Yance Wairisal pada malam hari ini akan membawakan firman Tuhan di dalam acara Night Call GPIB. Seperti biasa kita menjalani kehidupan sepanjang hari tadi. Dan sebelum kita beristirahat malam dalam satu persekutuan, kita akan lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sesudah itu akan beristirahat dalam penjagaan Tuhan sepanjang malam ini. Marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman renungan malam hari ini. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, terimalah ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Sepanjang hari tadi Engkau telah menjaga kami, bahkan memelihara dan memberkati kami. Lalu sebelum kami beristirahat di kegelapan malam ini, kami bermohon kiranya tangan kasih Tuhan menyertai kami. Jagailah kami dengan segala kasih dan kebaikan-Mu, dan kami pada malam ini pun akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui Roh yang kudus, sehingga sabda-Mu yang kami baca, kami dapat mengerti, dan boleh di sepanjang hari hidup ke depan kami lakukan segala sesuatu yang berkenan dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Mengawali perenungan firman Tuhan pada malam ini, lebih dahulu kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai yang ke-15 yang begini bunyinya. Jadi jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga pun berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca dan mendengar sabda Tuhan ini. Hosiana. Sahabat-sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Kesaksian kitab Injil Yohanes tentang hari-hari terakhir Yesus di Yerusalem sebelum ia wafat di atas kayu salib ialah Yesus menyiapkan murid-muridnya dengan mengajari mereka dalam hal menghadapi kepahitan hidup. Adanya kebencian dan penganiayaan akan mereka alami. Sebelumnya, Yesus akan alami penderitaan yang memuncak pada kematian di atas kayu salib. Lantas untuk itu, murid-murid yang akan memberitakan dan melakukan hal yang baik yang ditinggalkan sang guru, pasti mereka akan alami hal yang sama seperti Yesus, sang guru agung itu alami. Supaya tidak ada di antara mereka yang undur dari persekutuan, karena para pembenci ajaran Yesus yang memfitnah, yang menjatuhkan semangat hidup, bahkan yang membahayakan dan merongrong persekutuan, maka Tuhan Yesus mengikat persekutuan seorang dengan yang lain melalui cara yang tidak biasanya dilakukan oleh guru-guru duniawi. Pada malam itu, Yesus membasuh kaki para muridnya setelah mereka makan bersama. Yesus hendak mengingatkan para murid bahwa yang ia lakukan merupakan simbol dari sikap rendah hati dan kerelaan untuk saling menopang, mengasihi dan saling menghormati seorang terhadap yang lain. Nats di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai 15 tadi
Para murid yang selama 3 tahun bersama dengan Yesus telah melihat Yesus mengajar tentang hidup yang benar sesuai dengan jalan Allah. Mereka menyaksikan kemahakuasaan ilahi dalam diri Yesus yang melepaskan orang-orang yang beban berat melalui mujizat-mujizat yang Ia buat. Seperti orang yang lapar diberi makan, yang buta dicelikan matanya, yang lumpuh bisa berjalan, dan yang kerasukan roh jahat pun terlepas dari kuasa si jahat yang mengungkungnya. Sampai pada rahasia kematian yang dialami oleh Lazarus, yaitu dia yang keluar dari kubur. Yesus pun berkuasa atas alam. Ia berseru, angin dan ombak pun tunduk kepadanya. Maka sahabat-sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, sebagai pengajar yang berhikmat, Yesus yang adalah anak manusia yang luar biasa di antara semua orang, kita melihat para murid menyebutnya dengan penuh keyakinan bahwa Yesus adalah Guru dan Tuhan. Inilah jabatan yang mulia dan kudus yang melekat pada diri Yesus. Manusia sejati dan Allah yang sejati. Ia diagungkan dalam keagungannya. Yesus ajari kita tentang sikap hidup yang rendah hati. Yesus sajikan sebuah contoh hidup dengan membasuh kaki para murid-muridnya. Kata Yesus, "Jadi jikalau aku, Tuhan, dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Yesus telah memberikan suatu teladan yang ditinggalkan kepada murid-muridnya. Sahabat-sahabat GPIB yang terkasih, Yesus melakukan pembasuhan kaki murid-muridnya sesudah mereka makan. Terbersit kesan bahwa kerendahan hati dan saling menghormati adalah ciri khas hidup para murid yang menyatu dengan dirinya, dengan diri Yesus. Yesus menunjukkan bahwa kedudukan dirinya berada tidak lebih tinggi dari mereka yang Ia kasihi, melainkan Ia adalah Allah yang menyatu dengan mereka, manusia yang bersahaja itu. Pada saat ini kita akui keadaan kita tidak baik-baik saja. Sahabat-sahabat GPIB yang terkasih, bukankah di berbagai tempat kita lihat ada bencana alam? Pada minggu yang kemarin kita bisa melihat bagaimana saudara-saudara seiman kita di Jakarta Raya, di daerah Jakarta dan sekitarnya, banjir menyelimuti seluruh keberadaan bagian-bagian kota itu. Tanah longsor membuat banyak orang menderita. Ada harta benda yang rusak, hilang tak berbekas. Ada pula yang putus asa karena kehilangan pekerjaan di tengah arus perubahan ekonomi yang tidak menentu di dunia ini. Dewasa ini, bagaimana kita sebagai saudara seiman bisa melihat keberadaan kehidupan sesama yang berada dalam keadaan yang tidak menentu itu. Untuk itu, marilah kita merenung sejenak relasi kita dengan Tuhan dan sesama pada malam sebelum kita tidur di gelapnya malam ini. Apakah kita masih memiliki sikap rendah hati seperti Yesus yang menghargai sesama, yang mengasihi mereka yang hidup dalam ketidakpastian? Apakah kita telah belajar hidup sederhana ketika kita menganggap diri lebih dari sesama? Apakah kita dapat mengubah gaya hidup dan melakukan hal yang telah diajarkan sang guru moral yang baik itu? Janganlah menganggap diri lebih dari orang lain, tetapi rendahkanlah dirimu dan layanilah sesama yang hidup dalam ketidaksempurnaan dengan potensi hidup yang Tuhan limpahkan. Untuk itu, kiranya Tuhan menyertai seluruh keberadaan kehidupan persekutuan kita sebagai murid-muridnya di dalam masa ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa.
Maha besar Allah kami, Bapa yang menepati janji untuk menyelamatkan kami dengan menghadirkan kepada kami Yesus Tuhan yang turun dari surga dan menjadi sama dengan kami manusia. Pada malam hari ini telah kami mendengar pembacaan firman-Mu dan merenungkan sebagian kecil dari kedua ayat yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 13. Kami sudah menikmati kasih dan penyertaan-Mu ya Yesus. Lalu kiranya untuk itu Engkau tuntun pimpin kami di sepanjang hidup. Sebelum kami melewati gelapnya malam ini, kami hanya bermohon, Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan yang telah kami perbuat di sepanjang hari tadi. Lalu di gelapnya malam ini, berilah kepada kami sukacita, serta besok Engkau layakan kami untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan, demi kemuliaan nama-Mu di bumi dan di surga. Kami berterima kasih atas pengajaran-Mu yang akan menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Ajarlah kami melalui Roh-Mu yang kudus, tuntunlah kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk hidup sebagai anak-anak-Mu yang senantiasa hidup dalam sikap pembawaan yang rendah hati. Kuatkanlah kami untuk melakukan segala pekerjaan-pekerjaan-Mu di dalam rumah maupun juga di tempat pekerjaan-pekerjaan kami. Ketika kehidupan kami diperhadapkan dengan kesukaran dan kesulitan, Tuhan, topanglah kami dengan kuat kuasa-Mu. Sertailah kami di dalam gereja-Mu, karena itu kami mengucap syukur. Karena pada sampai hari ini Tuhan, kami sedang melakukan persidangan sinode tahunan. Biarlah segala percakapan dan sampai pada keputusan-keputusan di dalam persidangan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Kiranya kami dapat mewujudkan tanda persekutuan yang hidup. Oleh karena itu, bukalah mata hati kami untuk melihat sesama kami dengan apa yang ada pada kami untuk kami berbagi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan harta benda, mungkin juga rumah, bahkan ada yang kehilangan kekasih-kekasih mereka. Ketika pada minggu yang lalu Tuhan, terjadi bencana di dalam kehidupan di kota besar di Jakarta dan sekitarnya. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, Engkau menyertai kami di dalam gereja-Mu yang besar dan luas ini, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dalam persiapan-persiapan untuk pemilihan pelaksana harian majelis jemaat di setiap jemaat, maupun juga sesudah itu pemilihan pengurus dan pelayan-pelayan Pelkat, sampai pada persiapan kami dan akan memasuki persidangan Sinode Raya yang berlangsung di Makassar. Tuhan beserta dengan kami. Hamba-Mu berdoa kiranya semua peserta persidangan Sinode tahunan di Salatiga, Tuhan ada beserta dengan mereka. Tuhan beserta dengan jemaat yang ditinggalkan, Tuhan beserta dengan keluarga mereka pun yang ditinggalkan. Dan kasih setia Tuhan menyertai Mupel Jawa Tengah Yogyakarta sebagai tuan dan nyonya rumah di dalam kegiatan persidangan ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena di lewat gelap malamnya ini, Engkau beserta dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, kiranya Tuhan beserta dengan kita di gelapnya malam ini sampai selama-lamanya.